Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini hari Minggu 26 Maret 2023 merupakan Minggu Prapaskah yang kelima. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 3 sampai 7, 17, 20, 27, 33b sampai 45. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Mendengar kabar ini, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Judea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya
supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit, sembuh bukan dari penyakit, tetapi sembuh dari kematian yang mengancam hidupnya. Walaupun Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, tetapi dia dalam tanda petik disembuhkan, dihidupkan, dan memang bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudari, menarik kisah hari ini bahwa orang yang dibangkitkan oleh Yesus adalah orang yang sangat dikasihinya. Karena orang-orang ini, yakni Maria, Marta, dan Lazarus adalah satu keluarga yang mengikuti Yesus, melayani Yesus di dalam perjalanan pewartaan kabar gembira di dunia ini. Karena itu betapa ada kedekatan hati satu sama lain di antara mereka, antara Yesus dengan mereka. Maka kita mendengar bagaimana mereka mengharapkan kedatangan Yesus ketika Lazarus sedang sakit. Tetapi menarik bahwa Yesus tidak dengan segera datang mengunjungi Lazarus yang sedang sakit, tetapi dia pergi ke tempat lain. Tampak seolah-olah bahwa Yesus tidak peduli akan Lazarus. Tetapi demikianlah seperti dikatakan Injil tadi, bahwa peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang mau menunjukkan betapa siapa Yesus sesungguhnya. Menunjukkan juga kuasa Allah, menunjukkan siapa diri Allah dalam peristiwa itu nantinya. Seolah-olah Yesus mau menyatakan, biarlah Lazarus meninggal, tetapi bukan itu yang sesungguhnya. Bahwa peristiwa kematian akan memuliakan Tuhan, membawa nama Tuhan terkabar, tersiar, dimuliakan di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara-saudari terkasih, ada beberapa orang yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Pertama adalah anak Yairus, pegawai rumah ibadat, kepala rumah ibadat, kemudian pemuda di Nain, dan Lazarus. Ketiga-tiganya dibangkitkan oleh Yesus karena peristiwa ini mau menunjukkan betapa Yesus berkuasa. Yesus Tuhan atas kehidupan dan kematian. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa Yesus sampai
membiarkan Lazarus sampai meninggal? Kenapa dia tidak menyembuhkan dia dengan segera? Kematian adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa kita lawan. Tetapi di balik peristiwa kematian itu ada satu kenyataan yang lain yang harus kita hadapi, bahwa sesudah kematian di dunia ini masih ada kehidupan kelak. Dan karena itu kematian tidak menjadi peristiwa yang membuat hidup kita berakhir, tetapi merupakan awal dari kehidupan baru. Dan itu kita alami bila mana kita percaya kepada Yesus yang telah memulainya. Dialah yang pertama yang mati untuk hidup kekal. Maka setiap orang beriman yang walaupun harus menghadapi kematian, kematian itu akan menjadi kehidupan baru bila mana dipersatukan dengan Yesus, mempersatukan diri dengan Yesus yang telah wafat dan bangkit. Nah, bagaimana caranya umat beriman mempersatukan diri dengan Yesus? Yakni dengan setia mendengar sabdanya dan melayaninya. Dua hal inilah yang dilakukan oleh Maria, Marta, dan Lazarus ketika mereka masih hidup. Mereka selalu dan siap mendengar pewartaan Yesus. Dan karena mereka, secara khusus Lazarus, selalu mendengarkan sabda Tuhan, maka walaupun dia sudah 4 hari dalam kubur, walaupun dia sudah mati, ketika Tuhan bersabda, Lazarus keluarlah, dia pun keluar berjalan. Dengan kata lain, orang mati sekalipun ketika dia mendengar suara Tuhan, dia akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Artinya saudara-saudari terkasih, selama kita hidup dibutuhkan kepekaan, kemauan untuk mendengar, mengenal suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, hal yang sama akan kita dengarkan karena kita sudah terbiasa, sudah mengenal suara Tuhan. Karena itu, mari kita setiap hari mencoba mengenal, mendengar suara Tuhan, supaya ketika Dia memanggil, kita kenal dan kita tahu suara siapa itu. Lalu yang kedua, saudara-saudari terkasih, peristiwa kematian Lazarus mau mengingatkan kita bahwa kita semua juga dipanggil untuk hidup dalam satu persekutuan, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Seperti Maria dan Marta yang sangat peduli dengan saudara mereka, mengharapkan kedatangan Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menghindarkan dia dari kematian. Walaupun itu tidak bisa dielakkan, tetapi Tuhan melihat betapa mereka sangat mencintai satu sama lain. Demikianlah keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Katolik dalam kehidupan sehari-hari selalu dipenuhi semangat cinta bekasih, rela berkorban tolong menolong satu sama lain, peduli terhadap saudara-saudarinya yang sedang menderita. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita bila mana kita datang memohonkan berkat bagi saudara-saudari kita. Apalagi peristiwa hari ini, dalam Injil hari ini mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam persaudaraan yang sejati. Semoga kita pun mengalami kebangkitan itu kelak bila mana kita percaya, mempersembahkan seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan, dan kita tahu betapa Allah mengasihi dan mencintai kita. Dan itu suatu jaminan. Kematian Yesus adalah garansi bagi kita untuk
hidup kekal. Kebangkitannya garansi bagi kita untuk hidup kekal. Dan kematian orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus adalah juga jaminan garansi bahwa kita pun kelak dapat dibangkitkan oleh Allah dalam Yesus kalau kita percaya kepadanya. Keluarga-keluarga yang tercinta, mari kita bangun iman akan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Semoga amin.